Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa dengan acara yang kita cintai, Menerima hari ini. Kita akan belajar terus firman Tuhan, karena memang setiap orang-orang percaya itu harus penuh dengan firman Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti jasmani, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah atau firman Allah. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berjumpa dan diperkenan Tuhan untuk terus belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami boleh memperkaya hidup kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Roh Kudus berikan tetap kepada kami pengertian dan kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang saya beri judul filosofi pelayanan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah filosofi pelayanan. Saya membaca sebuah buku yang sangat menarik yang dikarang oleh David Wiersbe dan Warren Wiersbe dengan judul Making Sense of the Ministry. Dalam buku itu dijelaskan bahwa ada 10 filosofi pelayanan. Ada baiknya kalau kita mengenal apa saja 10 filosofi pelayanan menurut David Wiersbe dan Warren Wiersbe itu. Yang pertama, fondasi dari pelayanan adalah karakter. Jadi David Wiersbe dan Warren Wiersbe mengatakan bahwa fondasi dari semua pelayanan itu adalah karakter. Jadi karakter itu begitu amat penting yang menentukan apakah kita layak untuk melayani atau tidak. Jadi karena fondasi dari pelayanan itu adalah karakter. Seperti kalau kita lihat sebuah bangunan, fondasi dari bangunan akan menentukan kekokohan daripada bangunan itu. Apakah bisa tetap berdiri atau tidak. Demikian juga pelayanan akan bisa berdiri atau tidak, itu tergantung dari karakter kita. Kalau karakter kita baik, pelayanan kita akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, filosofi pelayanan adalah sifat dari pelayanan adalah melayani. Jadi sifat dari pelayanan, namanya saja pelayanan, itu berarti tujuan utamanya adalah melayani. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai hamba yang melayani atau sebagai pelayan yang melayani. Itu sama dengan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi penting sekali kita mengerti bahwa sifat dari pelayanan adalah melayani. Kemudian filosofi pelayanan yang ketiga, motivasi dari pelayanan adalah kasih. Jadi motivasi dari semua pelayanan yang kita lakukan itu semuanya didasarkan atas dasar kasih. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih dalam melayani, maka itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, bahkan dikatakan seperti gong yang berkumandang, ya.
Jadi seperti dikatakan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan bukan cuma seperti gong yang berkumandang, tapi juga seperti canang yang bergemerincing, tidak ada manfaat dan tidak ada faedahnya. Jadi penting sekali bahwa motivasi dari pelayanan kita itu adalah kasih. Kemudian yang keempat, ukuran dari pelayanan adalah pengorbanan. Jadi ukuran dari pelayanan adalah pengorbanan. Jadi kadang-kadang kita melihat bagaimana kita melayani, bahkan kita mengorbankan baik harta kita, baik tenaga kita, baik waktu kita, bahkan nyawa kita. Bagi seorang martir, dia harus mengorbankan nyawanya, sama seperti Yesus, dia mengorbankan nyawanya sampai mati di atas kayu salib. Jadi ukuran pelayanan itu memang ditandai dengan pengorbanan, di mana kita rela untuk mengorbankan apa yang menjadi milik kita, untuk kita bisa melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian filosofi pelayanan yang kelima, otoritas dari pelayanan adalah penundukan diri. Jadi otoritas dari pelayanan adalah penundukan diri, ya. Jadi penundukan diri secara sepenuhnya kepada Tuhan yang kita layani, saudara. Ya, ingat baik-baik bahwa Tuhan itu punya kedaulatan, punya otoritas yang tertinggi. Sebagai hamba yang melayani Tuhan, maka kita harus menundukkan diri kepada Tuhan yang kita layani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian filosofi pelayanan yang keenam, tujuan dari pelayanan adalah kemuliaan Allah. Jadi semua tujuan dari pelayanan yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi supaya Allah boleh dipermuliakan di dalam setiap pelayanan kita. Karena kita tahu semuanya itu dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, bagi Allah lah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian filosofi pelayanan yang ketujuh, alat dari pelayanan adalah firman Allah dan doa. Jadi alat yang dibutuhkan di dalam setiap pelayanan kita yaitu firman Allah, dan yang kedua adalah doa. Betapa pentingnya kedua alat ini. Firman Allah begitu sangat penting karena kita tidak mengajarkan filosofi manusia, bukan ajaran manusia, tetapi firman Allah yang kita ajarkan. Kemudian juga doa itu penting. Karena doa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Doa bisa menembus surga, di mana doa itu punya jangkauan yang sangat jauh. Dan kita tahu dengan kita berdoa kepada Tuhan, kita mengandalkan kekuatan ilahi, bukan kekuatan kita sendiri. Kemudian yang kedelapan, hak istimewa dari pelayanan adalah pertumbuhan. Jadi hak istimewa dari pelayanan adalah pertumbuhan. Tentu kita berharap ketika pelayanan kita berhasil, maka ada pertumbuhan rohani yang terjadi. Sehingga makin lama ada terjadi perkembangan, mulai mereka percaya sebagai bayi rohani, kemudian menjadi dewasa, terus menjadi dewasa, pertumbuhan rohani terjadi sampai kita dewasa, mengalami kedewasaan rohani seperti kepenuhan Kristus. Ya, itu tujuannya supaya kita semakin dewasa dan semakin dewasa. Kemudian filosofi pelayanan yang ke-9, kuasa dari pelayanan adalah Roh Kudus. Jadi kuasa
dari pelayanan adalah Roh Kudus. Saudara perhatikan di mana janji dari firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi penting sekali Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan bisa berkuasa. Setiap pelayanan membutuhkan Roh Kudus. Artinya kita memohon supaya Roh Kudus terlibat dalam setiap pelayanan kita. Dan yang terakhir, yang ke-10, model dari pelayanan adalah Yesus Kristus. Tidak ada model pelayanan yang lebih sempurna daripada pelayanan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, kita sudah mempelajari tentang ke-10 filosofi pelayanan menurut David Wisby dan Warren Wisby. Yang pertama, fondasi dari pelayanan adalah karakter. Yang kedua, sifat dari pelayanan adalah melayani. Yang ketiga, motivasi dari pelayanan adalah kasih. Yang keempat, ukuran dari pelayanan adalah pengorbanan. Yang kelima, otoritas dari pelayanan adalah penundukan diri. Yang keenam, tujuan dari pelayanan adalah kemuliaan Allah. Yang ketujuh, alat dari pelayanan adalah firman Allah dan doa. Yang kedelapan, hak istimewa dari pelayanan adalah pertumbuhan. Yang kesembilan, kuasa dari pelayanan adalah Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang ke-10, model dari pelayanan adalah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah membahas tentang ke-10 filosofi pelayanan, di mana kami boleh mengerti Tuhan sesungguhnya bagaimana pelayanan yang berhasil kalau kita sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan filosofi pelayanan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.